Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel dan kali ini kita akan membahas tentang clubbing. Kok clubbing? Ya, mungkin kalau sekarang banyak sekali yang kayak DJ ataupun soundhoreg dan lain sebagainya yang hiburan untuk orang-orang tertentu. Tapi sebenarnya hiburan itu tidak hanya ada di zaman sekarang. Di zaman Hindia Belanda ada sendiri, bahkan ada kelasnya sendiri-sendiri, antara kelas ekonomi kelas atas ataupun ekonomi kelas bawah. Itu ada tempatnya sendiri, makomnya ada sendiri. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Societet Concordia atau klub orang-orang Belanda, tempat di mana mereka mencari hiburan, peluang bisnis, ataupun hal lain sebagainya. Namanya klub. Societet Concordia itu seperti perkumpulan yang hanya ditujukan untuk orang-orang Belanda ataupun orang-orang Eropa yang tinggal di Nusantara atau Hindia Belanda atau Indonesia. Biasanya tempat ini itu megah bagaikan istana, memiliki aula yang sangat luas, dan sering ada hiburan tersendiri, mulai dari pesta tari, terus ada yang namanya opera, ada yang namanya teater, ada juga yang biliar juga ada, maupun istilahnya itu bar minuman ini ya, minuman yang kayak Genever ataupun bir dan lain sebagainya. Selain untuk tempat pertemuan, tempat ini bisa menjadi prestis tersendiri. Prestis itu kayak aku loh, member dari klub ini punya istilahnya itu privilege tersendiri. Tidak semua orang bisa masuk ke dalam klub tersebut. Jadi ada kebanggaan tersendiri kalau ada orang yang bisa masuk ke sana. Dan disinilah awal kayak mitos, bukan mitos ya, tapi memang ada kenyataannya bahwa ungkapan anjing dan pribumi dilarang masuk ya dari sini, dari Societet Concordia. Tempat ini hanya dikhususkan untuk orang-orang Eropa saja. Orang-orang pribumi itu dilarang masuk, sedangkan orang kelas 2 yang berdompet tebal saja yang boleh masuk. Itu pun tidak semua setara. Nah, itu untuk kelas menengah ke atas. Lalu bagaimana dengan yang kelas menengah ke bawah? Biasanya mereka menempati pasar malam yang selalu diadakan di kawasan industri. Misalnya saja pabrik gula, biasanya akhir pekan itu ada yang namanya kayak yang dermolen. Dermolen itu ya, biang lala. Dermolen itu kalau di sini di Sidoarjo namanya biang lala, komedi putar dan lain sebagainya. Itu tempat hiburan masyarakat yang murah meriah, tapi sering sekali terjadi spam ataupun ya mungkin sedikit kenakalan oleh oknum tertentu, di mana ada pasar malam, ada yang permainan main dadu, mengeluarkan uang, kalau menang untung, tapi lebih banyaknya itu rugi. Sama seperti kalau sekarang kok kayak judul lah, tapi ini versi tradisional, main pakai dadu, pilih gambar nomornya berapa, nah itu. Tapi moga-moga enggak, karena ini edukasi aja, bukan mengajak itu, karena hampir mirip tuh zaman dulu sama zaman sekarang, polanya sama, mempermainkan orang-orang kelas bawah. Yang satu dipermainkan dengan dadu, yang satu dipermainkan dengan sistem.
sistem komputer. Belum lagi ada yang namanya fenomena kupu-kupu malam di daerah pasar malam tersebut yang bikin masalah. Tapi bedanya kalau di Hindia Belanda prostitusi itu legal karena mereka bayar pajak. Mereka harus istilahnya itu bayar pajak kesehatan, pajak keamanan, pajak sosial, dan lain sebagainya. Dan pasar malam tersebut juga menjadi tempat para seniman ataupun para pegiat seni mengutarakan keluh kesahnya. Biasanya mereka pentas berupa teater ataupun ludruan dengan gaya-gaya lucu sekarang lah, kayak stand up komedi. Kalau stand up komedi lebih mirip ke ludruk. Teater itu semacam apa ya, kalau sekarang kayak ekstravaganza ataupun OVJ gitulah. Tapi ada beberapa yang tidak ambil komedinya tapi ambil dramanya, seperti yang dilakukan oleh grup teater Dardanella yang fokus ke masalah sosial. Dan di pasar malam tersebut masyarakat bebas berbelanja, bebas bermain, tetapi tidak boleh melakukan aktivitas yang berkumpul untuk menggulingkan pemerintahan. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi ada kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas itu namanya Societet Concordia, hanya khusus untuk orang-orang Eropa saja, dengan fasilitas yang lebih mewah, view yang lebih bagus, dan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan untuk kelas menengah ke bawah itu adalah pasar malam, dan propagandanya berbeda. Kelas atas biasanya hiburannya disampaikan di koran-koran dengan naskahnya apa, teaternya apa, biayanya berapa, siapa penyelenggaranya. Kalau pasar malam cuma kami akan manggung di lapangan ini jam sekian sampai sekian, itu yang terjadi. Dan meskipun begitu, tetapi adanya Societet Concordia ataupun pasar malam menimbulkan yang namanya pergerakan ekonomi kreatif. Banyak para pemain seni, baik itu musik, teater ataupun sastra, berkembang di daerah tersebut. Dan dari sinilah perjuangan Indonesia dimulai, dengan karya maupun dengan tindakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun salah, silahkan kita diskusikan bersama di kolom komentar. Saya Giyota Hamzah pamit. Salam.